Ya, mendaki gunung. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke puncak. Tetapi gunung tidak hanya tentang puncak, melainkan juga tentang perjalanan, kesabaran, dan ketekunan, yang merupakan kunci untuk menaklukkan puncak-puncak tertinggi. Di setiap tanjakan ada pemandangan indah yang menunggu. Gunung mengajarkan kita tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Puncak bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang baru. Karena gunung adalah tempat untuk menemukan diri sendiri dan menantang batas. Tapi ingat, jejakmu di hutan bukan untuk merusak, tetapi untuk meninggalkan cerita indah tentang harmoni manusia dan alam. Berpetualanglah dengan bijak, patuhi aturan, ikuti jalur resmi, dan jaga alam tetap lestari. Selamat berjumpa lagi dengan saya di petualangan tanpa rekayasa. Ingat, FOMO boleh tapi jangan goblok. Oke, mungkin enek sing kenal iki sapa iki? Halo Ces, welcome back. Kita mau ke Sarakopo Mas. Dedi mau ke Bekal. Kita ketemu di base camp Ces. Siap. Sisiu, Alhamdulillah. ketemu Mas. Sing kenal komen ya. Alhamdulillah ketemu di base camp. Kondisinya rame. Loh, saking lari sih lho sepatunya kebak pasir ya nah. Iya Mas, aja belum dicuci malahan. Yes, hati-hati, selamat sampai tujuan, sampai balik rumah Mas. Juga ya. Passwordnya apa passwordnya? Surabaya Surabaya bungkus. bungkus. Welcome back bareng Jejak Si Gondrong, mendaki dengan penuh luka, bahagia walaupun dia udah memilih pilihannya teman-teman. Asik. Ki belum naik udah dapat kata-kata mutiara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan saya di Kacep Channel. Setelah sekian lama vakum 1 bulan, kemarin bulan Ramadan, kali ini ketemu lagi. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata dari saya. Salah semuanya pokoknya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang nonton videonya dari awal, mungkin kalian sudah tahu ya saya mau naik kemana dan sedang berada di base camp mana. Jadi saya kembali lagi, tak ulangi, tak jelas no. Saya kembali lagi ke base camp Gunung Penanggungan via Kedungudi. Tapi kali ini saya nggak naik ke Penanggungan bolo, tapi naik ke Bekal, Gunung Bekal. Jadi kemarin yang terakhir sebelum puasa di Saraklopo, sekarang ke Gunung Bekal, teman-teman. Hari ini tepat Sabtu. Yoh, ini weekend lagi saya naik. Dan kali ini solo hiking. Sabtu tanggal 19 April 2025. Kali ini saya solo hiking sendiri. Cuman keadaan di base camp ramainya minta ampun. Soalnya kan mungkin libur panjang ya. Jumat kemarin hari besar kenaikan Isa Al-Masih atau apa itu. Mungkin ya efek libur panjang jadi ramai pendaki. Tadi start saya nggak dari rumah ya, dari saudara di Petarangan Jombang. Nyampe base camp jam 10 pagi. Ini saya start pendakian setengah 1 siang. Jadi seperti apa suasana panasnya? Alhamdulillah.
jalure nggak tak review utuh ya, soalnya masih sama persis dengan jalur pendakian ke Gunung Saraklopo via Kedungudi di vlog saya sebelum Ramadan. Jadi hampir sama, cuma nanti ada percabangan sebelum, kalau nggak salah sebelum pos 3 kita ambil kiri bola. Ini saya start jam 12:30, istimewa. Ya, ini terpantau sudah banyak yang turun bola. Yes, pokok seperti apa, yes, tontonan terus ya. Mudah-mudahan bisa jadi informasi juga hiburan. Nggih. Sudah terpantau banyak yang turun. Istimewa. Jalur Kedungudi sendiri ya seperti ini awalnya. Langsung dikasih trek tanjakan dengan medan batuan. Elevasi mungkin ya sekitar ya berapa derajat ya, dikira-kira sendiri. Pokok langsung dikasih suguhan tanjakan. Alhamdulillah. Tadi saya nggak opening di basecamp ya, karena rame banget. Terus apa ya, ada yang nyalain musik kencang banget. Jadi ya tak opening sambil mulai berjalan. Oke, bola. Oke Bolo, kali ini saya sudah sampai di pos 2 ya, dari jalur Kedungudi. Ini mohon maaf untuk audio aslinya tidak saya nyalakan, karena di sini di warung ini nyalain musik kenceng, jadi nanti daripada kena copyright ya. Ini masih istirahat, terpantau juga ada pendaki yang istirahat baru turun tektok. Oke Bolo, lanjut saja ya Bolo ya. Oke, Bolo lepas dari pos 2 istirahat tadi, nyampe dari pos 1 ke pos 2 estimasi 45 menit ya. Ini lanjut jalan istirahat sebentar tadi. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Dari pos 2 yang sudah pernah nonton vlog saya ke Saraklopo pasti hafal ya dengan jalur ini ya. Yes, bebatuan mulai sampai pos 3 nanti. Treknya langsung nggak dikasih ampun, mulai dari base camp sampai sini, yes, langsung nanjak. Jadi teman-teman, yes, ya seperti itulah. Pokoknya dipersiapkan. Kenapa saya kembali lagi ke sini? Karena saya masih punya utang di sini. Jadi dulu rencana 3 hari 2 malam. Berhubung ada acara, jadi saya pangkas jadi 2 hari 1 malam. Dan ini agendanya nyaur utang. Ini sampai pertigaan ya, di atas pos 2. Ini kalau ke sana tadi tembusan dari pos 2 yang lurus, cuma kan diarahkan langsung ke kanan, jalurnya terjal. Sebenarnya jalur yang lebih landai yang ini, yang melipir ke belakang pos 2. Nih petunjuk arah, kita belok kanan ke arah Penanggungan, Bekel, dan Saraklopo. Oke, lanjut Bolo. Sudah terpantau banyak yang turun. Ini sih sudah jadi resiko ya kalau mendaki di weekend atau akhir pekan. Sudah pasti rame, apalagi gunung-gunung di Jawa Timur ini. Wah, istimewa, ramenya tidak umum. Tadi parkiran full, mobil motor penuh semua. Ini sih.
dan mayoritas yang berpapasan adalah pendaki yang tektok bolo. Jadi ngecamp solo hiking ya sekali ini istimewa. Sampai pos bambu di sini. Mbak, Mas, monggo. Dari warung Sorpring ya di belok kanan langsung, yes, masih lumayan landai lah, tapi dari sini tikungan ini mulai nanjak lagi belum, cuma nggak terlalu terjal yo nanjak ya. Yes, masih apa ya, terbilang cukup landai lah. Ya itu tadi, setiap berpapasan kebanyakan tektok. Ya enggak apa-apa, asal fisik mereka kuat, enggak masalah. Ini jalurnya terjal, yang ini agak landai, aku tak ambil kanan. Sebenarnya ini jalur untuk turun sebelah kanan. Kalau dari atas kan sebelah kiri ya. Tapi mumpung landai ya tak lewat sini. Oke, 15 menit dari pos 2. Saya istirahat sebentar. Dari pos 1 sampai sini belum minum sama sekali ya. Ini terpantau juga banyak yang turun. Cuaca sedikit mendung, sudah mulai mendung. Saya saksikan itu gunungnya. Banyak yang turun, teman-teman tektok. Hati-hati Mbak. Masih banyak yang turun. Oke, bolo bisa disaksikan panasnya seperti apa. Ini bayang-bayang saya. Dan lihat, nah tujuan ke sana, Gunung Bekel. Ini terbuka. Dan seperti biasa saya menggunakan outfit kebanggaan, flanel, celana hitam, sepatu gunung, topi, sarung tangan. Seperti apa panasnya? Jangan coba-coba, mending grup koran aja. Jangan coba-coba pakai flanel, soalnya banyak yang menghujat. Katanya sok sepuh, sok ahli, sok mahir. Terserah mereka. Yang penting nyaman di tubuh saya. Oke, bolo. Oke, bolo. Kali ini tepat jam 1.45 menit. Sudah di antara pertengahan pos 2 dan pos 3. Ini saya berhenti buat rehat karena sudah waktunya makan siang ya. Sebenarnya jam makan siang ini. Cuma saya nggak akan masak, cuma bawa tadi dibekali roti. Mau tak makan sambil minum dulu. Istirahat 1 sebat. Ya mungkin perjalanan kali ini saya bakalan banyak istirahat ya. Soalnya apa? Kalau solo hiking apalagi ngecamp itu otomatis bawaan juga tambah berat. Nggak seperti kalau kita pendakian bersama atau bawa teman-teman, kan bisa diatur kan logistiknya, perlengkapannya bisa dibagi rata. Kalau ini ya nggak, perlengkapan pribadi dibawa sendiri, logistik dibawa sendiri, masalah hidup dibawa sendiri. Alhamdulillah. Ini tas saya tak taruh sana di panasan ya, itu panas. Sini aku cari tempat yang sedikit teduh. Soalnya apa, kalau tas tak taruh di tempat teduh seperti ini kan lembab, jadi biar nggak basah, biar nggak apa ya, anyep. Bahasa Jawa ini anyep, bahasa Indonesia ini apa anyep nih. Kali ini saya benar-benar solo hiking, tidak ditemani siapapun kecuali Yang Maha Kuasa, juga doa dari orang tua. Ya sini nggak sendiri sih. Kalau
bilang sendiri guys, berarti apa, sombong berarti ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya, bisa mengunjungi lagi di tempat yang dulu pernah saya kunjungi, yang pastinya dengan cerita yang berbeda balo. Oke. Alhamdulillah. Oke, tak ambil roti dulu, mau makan siang dulu, habis itu sambil rokokan. Nanti tak kasih beberapa tips dari saya mengenai kegiatan di alam bebas. Oke, lanjut bolo. Oke bolo, sambil istirahat ya, sedikit beberapa tips dari saya. Jika kalian nggak pengen ribet, lebih hemat, atau apa ya, nggak pengen berat-berat bawaan ketika naik gunung dari rumah ya, maksudnya berangkat dari rumah, kalian jangan bawa air minum dari rumah, jangan beli juga, jangan beli. Tapi kalau kalian pengen membantu UMKM atau ekonomi tetangga kalian yang jualan air mineral dalam kemasan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya kan mode hemat, bukan mode hemat sih, mode kere. Jadi tipsnya seperti ini teman-teman. Saya sengaja nggak bawa air minum atau air mineral dari rumah ya. Soalnya apa? Di base camp sudah pasti ada air. Di base camp sudah pasti ada air. Ini dalam konteks saya nggak beli loh ya. Maksudnya air alami, bukan air kemasan. Satu, di base camp sudah pasti ada air. Yang kedua, di base camp sudah pasti ada TPS atau tempat pembuangan sampah, dan di TPS sudah pasti banyak botol-botol air mineral. Contohnya seperti ini. Nah, ini botol saya dapat dari tempat sampah. Saya cuci, saya refill dengan minuman isotonik ya. Soalnya saya beli minuman isotonik itu dalam kemasan botol yang besar. Nah, tak oper lah ke kemasan kecil-kecil seperti ini biar cukup di packing, nggak terlalu banyak makan tempat. Terus jika kalian nggak beli minuman isotonik ya, misal hanya butuh air untuk masak, di base camp melimpah airnya. Kalian tinggal cari botol kemasannya, lalu kalian cuci, kalian refill dengan air yang ada di base camp untuk dibawa naik. Nah, sisi positifnya apa? Sisi positifnya satu, kalian lebih hemat uang, lebih efisiensi waktu packing di rumah ya, nggak terlalu berat ketika berangkat ke base camp. Kadang kan banyak yang baru berangkat saja sudah capek di jalan, belum sampai base camp kan, kayak gitu. Jadi lebih ringan packingan kalian atau bawaan kalian ketika menuju ke base camp. Yang kedua, sampah di base camp tidak bertambah. Kan otomatis kalian bawa barang yang ada di base camp kan, botol bekas maksudnya. Itu jadi kalian mengurangi jumlah sampah yang ada atau yang akan kalian bawa ke gunung tersebut gitu loh. Nah, tapi tetap ada sisi negatifnya. Ini tadi yang lucu. Sisi negatifnya seperti ini. Ketika saya ambil botol, ada yang tahu pendaki lain spontan bertanya seperti ini, loh mas, munggah gunung apa mulung? Nah, yo, menurut mereka mungkin lucu, tapi menurut saya semacam itu atau komentar-komentar semacam itu tuh menunjukkan karakter dia, kalau dia minim literasi alias goblok. Mohon maaf ya yang lihat video ini, mungkin kalian yang saya maksud, saya sengaja menyinggung gitu loh. Sisi negatifnya hanya itu, kalian akan dipandang rendah bagi mereka-mereka yang tidak mengerti maksud kalian. Tapi yo nggak masalah kan, kita butuhnya yang hemat, yang nggak mencemari lingkungan berlebihan ya kan. Tapi ingat yo, syaratnya tetap satu, ketika kalian ambil dari base camp tetap dibawa turun lagi, kembalikan lagi ke base camp atau dibuang di tempat sampah yang ada di base camp, jangan di atas gunung. Oke, saya tak sebat dulu, semoga bermanfaat bolo.
Oke bolo, tepat jam 2 saya melanjutkan perjalanan habis istirahat, mengisi tenaga ya sambil sebat. Kita lanjut perjalanan dan lihat di belakang saya itu Penanggungan. Cerah bolo, saya tak tampilin dari kamera belakang. Agak sedikit siluet ya, backlight. Wah, istimewa. Start jalan lagi jam 2 menuju ke arah pos 3 di jalur Penanggungan via Kedungudi mengarah ke Gunung Bekel. Dan gunungnya sendiri ada di sebelah kiri. Nah, itu gunungnya di sana. Depan itu Pawitra atau Penanggungan. Nanti sebelum pos 3 ada persimpangan jalur, saya ambil kiri ke arah Gunung Bekel. Oke teman-teman, nggak jauh dari tempat saya istirahat, kita sudah ada di gerbang menuju Gunung Bekel. Nah ini persimpangan, kalau ke arah kanan ke arah Sarah Klopo, kalau lurus ke arah Puncak Bekel. Kita ambil yang lurus bolo. Ini banyak yang turun, antri dulu. Oke teman-teman, tadi banyak yang turun, ini juga yang dari Sarah Klopo juga banyak yang turun. Kita menuju ke puncak Gunung Bekel. Oke, pintu gerbangnya ya, dengan ketinggian 1238, selisih 3 meter dengan Sarah Klopo. Aman mbak? Nggih. Nah, kalau yang nonton vlog saya sebelumnya ke arah Sarah Klopo ini, persimpangan ini saya belok kanan naik. Kali ini kita mau lurus ke arah Gunung Bekel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gunung Bekel, saya menuju kepadamu. Assalamualaikum. Bismillah. Puncak Bekel. Kita explore jalur ke Bekel via Kedungudi. Kalau di Gunung Bekel sendiri lebih familiar lewatnya jalur Jolotundo ya teman-teman. Ini saya lewat jalur Kedungudi. Dan jalur Kedungudi sendiri kelihatannya minim ya yang lewat sini ke arah Gunung Bekel. Soalnya lebih apa ya, lebih rame yang via Jolotundo ya. Bismillah, kita coba ekspor. Ini kita lewat pinggir ya, ini pinggir ini jurang, jadi melipir. Tetap fokus, soalnya sebelah kiri jurang. Jadi petualangan sebenarnya, review saya sebenarnya ini berawal dari ini tadi, gerbang masuk ke Gunung Bekel via Kedungudi. Kalau yang dari basecamp ke pos 2 sampai gerbang tadi kan sudah pernah saya review di vlog saya sebelumnya ketika naik ke Sarah Klopo. Dan ini viewnya, wah, Masya Allah, terbuka. Tapi ya panas rek, jangan banyak berhenti, panasnya ndak umum.
jalur bekal via Kedungudi cenderung rapat ya, rumput-rumputnya dia terlihat sempit, soalnya ya jarang banget dilewati pendaki yang menuju ke Gunung Bekal via Kedungudi. Terbukti ketika saya registrasi tadi, dari 1 lembar kertas termasuk nama saya, sebagian besar hampir 90% ke Sarah Klopo. Mungkin beda ya dengan basecamp Jolotundo, sebagian besar ke Bekal dan Penanggungan. Ini relatif landai dari pintu gerbang tadi, pintu rimba relatif landai, sedikit menanjak ya, cuma nggak begitu terjal. Cuma tetap hati-hati, sebelah kiri ini sudah jurang, melipir ke punggungan ke pinggiran bukit. Dan itu gunungnya, Masya Allah, istimewa, subhanallah. Nah, ternyata kata maaf di hari Lebaran hanyalah sebatas penenang, selebihnya kembali ke setelan pabrik. Saling hujat, saling benci, saling adu kesombongan. Kenapa sih hal sepele semacam itu harus berbohong? Oke teman, saya sampai di daerah bambu-bambu. Sebentar lagi mau menyeberangi Watu Talang atau sungai, aliran sungai Watu Talang. Ini terdengar keramaian pendaki di sebelah jalur ya, di seberang jalur di daerah Watu Talang, dan lagi istirahat. Dan sebelum Watu Talang kita menemukan sebuah candi. Nah, ini merupakan candi pertama dari jalur mana Kedungudi. Namanya Candi Bayi. Jadi kalau dari jalur Kedungudi kita ke sana, ke arah sana. Kalau Jolotundo ini dari bawah. Nah, puncaknya ke sana, dan Watu Talang ada di bawah. Nah, ada di bawah situ kayaknya loh. Kalau Jolotundo ke arah kanan ke bawah, kalau Kedungudi ke atas sana, puncak ke kiri sana. Oke, kita lanjut dulu. Habis ini menyeberangi sungai Watu Talang. Nih, sungainya di sini. Saya lewatnya sini mungkin. Nah, ini merupakan spot foto favorit, tapi sedikit ekstrim loh. Banyak yang foto. Sekarang sudah dibangun jembatan ya, setelah ada insiden pendaki yang terseret arus beberapa waktu yang lalu.
Ini merupakan spot foto favorit dari teman-teman pendaki. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Watu Talang, sebuah jalur air atau sungai di Gunung Penanggungan, yang pada waktu yang lalu sempat ada tragedi pendaki terjatuh dari sini, terpleset ketika menyeberangi aliran air yang kala itu baru saja turun hujan. Jadi disarankan untuk teman-teman yang mendaki Penanggungan via Jolotundo ataupun Kedungudi, ketika melintasi aliran air di Sungai Watu Talang ini, pastikan dalam keadaan aliran yang kecil atau mungkin nggak terlalu deras lah, soalnya berbahaya sekali karena ini batu-batu ini licin ketika ada air yang mengalir. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak ada kejadian tersebut sudah dibangunkan jembatan tepat di atas saya ini, jadi untuk mempermudah pendaki yang menyeberangi ketika ada air yang mengalir di Watu Talang ini. Ya, sedikit doa untuk korban, mudah-mudahan husnul khotimah, keluarga juga yang ditinggalkan diberikan ketabahan juga kesehatan. Al-Fatihah. Oke teman-teman, saya mau lanjut soalnya biar nggak kesorean nanti diriin tenda di atas. Oke, besok ketika turun mudah-mudahan cerah, bisa foto-foto dengan sepuasnya di Watu Talang. Soalnya di sini memang jadi spot ikonik atau spot favorit buat para pendaki yang melintas di jalur ini. Oke, lanjut dulu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, tuh terjal banget ke atas, jadi otomatis aliran air yang turun sangat deras. Jadi dulu ketika belum ada jembatan ini, para pendaki itu turun lewat batu-batu ini, jadi sangat berbahaya, sangat licin. Ini diucapkan terima kasih kepada pihak pengelola ya, yang sudah menyediakan kemudahan bagi para pendaki melintasi Watu Talang ini. Tapi harapannya dengan adanya fasilitas jangan dirusak, jangan vandalisme atau mencoret-coret, juga tetap safety. Bisa dilihat curam banget, terjal banget. Oke, kita lanjut menuju ke arah pos 3 jalur Jolotundo. Dari penyeberangan Watu Talang, jalur sudah mulai nanjak, batuan bismillah, tapi vegetasi sudah mulai rimbun, sudah dingin.
Oke, kalau alhamdulillah sudah sampai di pos 3. Oke, bareng banyak pendaki yang istirahat, juga banyak yang turun. Jadi sekarang istirahat dulu, tepat di jam 3 sore, full nyantai. Banyak berhentinya, tadi dari Watu Lawang juga berhenti. Sekarang di pos 3 menuju ke Candi Sinta. Nanti nggak tahu mau ngecamp di mana. Pokoknya kalau bisa terdekat dari puncak juga ada tempat campnya. Pos 3 shelternya pos 3 yang jalur via Jolotundo. Jadi ini tadi lintas jalur, naik dari Kedungudi tapi lewatnya jalur Jolotundo. Jadi satu menuju ke Gunung Bekel juga Gunung Penanggungan Polo. Oke, selanjut. Habis ini lanjut jalan, tadi habis istirahat lumayan lama. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut jalan naik dari pos 3 menuju ke Candi Putri. Jalur Penanggungan pastinya banyak yang tahu ya, identik seperti apa, landai kok, cocok buat pemula. Landai cocok buat pemula. Oke kawan, kita berada di Universitas Penanggungan. Konon katanya bagi siapa yang lulus dari Universitas Penanggungan ini, maka dia akan lebih mudah ke gunung manapun. Katanya, mitosnya seperti itu kawan. Alhamdulillah, bismillah. Dari atas terdengar banyak yang turun juga. Permisi nggih. Mit nggih. Nggih. Ampun nggih, Pak. Mit. Waker, Mbak. Halo. Bismillah.
pokoknya nggak dikasih ampun buat jalur penanggungan, entah itu dari basecamp manapun, identik jalur tanjakan terjal bebatuan. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah dapat sedikit landai. Landai mungkin hanya 1-3 meter, selebihnya bisa disaksikan sendiri. Wah, penanggungan nggak main-main. Cuaca sudah mulai mendung bolo. Ini saya nggak bawa flysheet, cuma bawa ponco atau jas hujan. Nanti kalau mungkin darurat hujan ya, hujan lebat, belum sampai shelter ya, saya mau dirikin bivak pakai ponco. Mudah-mudahan nggak turun hujan. Alhamdulillah. Ini nyampe di tempat yang agak luas ya. Di sini bisa mendirikan tenda. Bawa turun sampahmu. Bisa buat istirahat sebentar belum? Jalurnya masih naik ke sana. Tas. Istimewa. Di sini ada sedikit petilasan, seperti petilasan ya. Ini batu disusun, nggak tahu ya yang nyusun siapa. Assalamualaikum. Istirahat dulu sebentar. Alhamdulillah, setelah berlama-lama di jalur. Mas, permisi nggih. Nggih, monggo Mas. Sampai di Candi Putri. Alhamdulillah. Sekarang tepat jam 15.39, setengah 4 sore. Istirahat dulu di pelataran Candi Putri. Rada kok ngarep lho, Bun. Amin nggih, Pak. Mas, kalau tak ngelamparin nggih. Oke, siap, Mas. Alhamdulillah, lepas dari Candi Putri setelah istirahat lumayan lama, terus alhamdulillah juga ketemu dari dulur-dulur kopi alas regional mana Jawa Tengah yang mau ada agenda Kartinian di puncak penanggungan. Bismillah. Istimewa trek. Sekarang sudah jam 16.35 atau setengah 5, full nyantai perjalanannya. Saya sendiri beberapa waktu lalu sempat sudah ikut join ya kopi alas yang regional Jawa Timur waktu ada
pembukaan pre-order kaos. Alhamdulillah ini kok ketemu dulur-dulur dari Jawa Tengah menuju pos 4. Insyaallah nanti ngecamp di pos 4. Nggak tahu nanti ikut ke Penanggungan atau tetap ke bekal saja. Istimewa. Mendekati camp area. Bismillah. View sebelah kanan Penanggungan. Penanggungan. Nggih. Nggih, puncake. Nggih. Insya Allah istimewa. Kelihatan di ujung ya Sarah Klopo. Yang kelihatan bendera nih Sarah Klopo. Ya tak zoom kena enggak ya? Nah, oke. Di Sarah Klopo. Nek sing wonten benderane mriko Sarah Klopo. Nggih. Nika? Nggih. Benjing nembe ngetreke inggil nika. Lembah Giri. Istimewa. Masya Allah. Penanggungan. Yang sebelah sana Sarah Klopo. Yang kemarin itu yang sabananya Merbabunya Jawa Timur. Penanggungan terlihat lagi. Sudah sampai di Lembah Giri via Jolotundo. Insyaallah mau ngecamp di sini. Alam bukan tempat sampah. Lembah Giri Jolotundo, bekal ada di sana. Bisa mendirikan camp di sini. Ini sudah di pos 4. Tinggal enaknya piye. Ini teman-teman dari Kopi Alas Jawa Tengah, juga ada yang dari Jawa Timur juga. Di sini ada warungnya bolo. Ambune nek bakso nih barang istimewa. Nah, kiseng buruk seperti ini. Nih, kelihatan toh warnanya apa? Kuning, air kencing gitu. Nggak boleh ya kayak gitu. Oh, istimewa. Ini bisa buat ngecamp juga di sini. Oke teman-teman, berhubung sudah jam 16.48 ya, saya putuskan buat ngecamp saja di sini buat istirahat. Besok baru summit ke sana, ke belakang sana, ke Gunung Bekel, ke puncak Bekel sana. Jadi ini masih muter ke sana.
jauh ke sana, ke teman-teman Kopi Alas ada di depan sana. Aku tak menyendiri bangun tenda di sini. Istimewa, alhamdulillah. Lumayan ramai lah di sini. Nggak apa-apa. Aku bangun tenda di sini. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tenda sudah berdiri, sudah waktunya geleyan. Sekarang menginjak waktu maghrib jam 17.24 bolo. Alhamdulillah saya putuskan camp di sini ya. Soalnya biar nggak kemalaman. Sebenarnya bisa ngecamp di sekitar Candi Naga kalau nggak salah. Itu menurut referensi bisa, tapi saya putuskan untuk ngecamp di sini. Ya, yes, seperti ini bisa didengerin toh. Resiko kalau weekend naik gunung. Tapi alhamdulillah ketemu saudara-saudara dari Kopi Alas, Jawa Tengah, Jawa Timur ngumpul jadi satu. Soalnya besok ada agenda Kartinian di puncak Penanggungan. Sambil sedikit review tadi ya, perjalanan estimasi waktu. Start dari base camp jam setengah 1, jam 1 siang. Sampai sini tadi jam berapa ya? Setengah 5 atau iya jam setengah 5. Berarti ya kurang lebih 1, 2, 3, 4 3 jam setengah 4 jaman. Jalan super santai, banyak istirahat deh. Alhamdulillah sampai di pos 4 camp area. Ini tempatnya luas banget, ada warungnya jualan bakso. Alhamdulillah ya Allah. Sambil udut boloh. Jadi estimasi waktu yes, kurang lebih 4 jaman, super nyantai. Tuh teman-teman Kopi Alas bikin tenda di depan tenda saya, ngumpul jadi satu. Saya misah sendiri, mencil sendiri. Nggak apa-apa, soalnya juga bawa tenda cuma kapasitas 1 orang. Sebenarnya nggak ada niatan buat ikut gabung naik ini tadi toh. Ya sebelumnya sudah tahu kalau ada agenda ke Penanggungan, tapi saya milih ke Bekal gitu. Kok nggak sengaja ketemu di jalur, jadi ya wes sekalian bareng, tambah-tambah saudara, tambah-tambah relasi, tambah-tambah nyambung silaturahmi lagi. Alhamdulillah ini nanti istirahat, habis itu masak buat makan malam boleh. Oke. Istimewa trek di Gunung Penanggungan nggak bisa disepelekan. Mulai entah itu dari jalur Jolotundo, Kedungudi maupun Tamiajeng, mayoritas tanjakan berbatu. Kalau fisik kalian kurang memadai, mending ditunda dulu sampai benar-benar siap, baru gas Penanggungan dulu. Alhamdulillah ini tenda menghadap ke arah puncak Penanggungan, cuma di sini kan vegetasinya sedikit rimbun ya, jadi nggak terlalu kelihatan puncaknya. Besok pagi tak sepilkan pagi-pagi, nanti insya Allah mudah-mudahan berikan kecerahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita istirahat dulu, nyantai-nyantai sambil rokokan, nanti tak lanjutin lagi vlognya. Pokok tonton terus, mudah-mudahan jadi bahan edukasi, jadi hiburan, ambil baiknya, buang buruknya. Oke, FOMO boleh tapi jangan goblok. Salam lestari.
ini merupakan pemandangan City Lake-nya dari camp area. Wah, Masya Allah. Cuma sayang ini sedikit berkabut ya. Indahnya. Kota Mojokerto dari lereng Gunung Penanggungan di samping puncak Gunung Bekel. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah cerah bolo, sedikit kabut. Tadi sempat gerimis. Cuma ini sudah kembali cerah. Angin juga nggak terlalu kencang. Dan itu di sana itu kelihatan kelip-kelip itu orang naik ke arah puncak Penanggungan. Di atas sana itu. Nah, itu putih-putih itu. Nah. Dan ini camp areanya. Wah, di sini gelap banget ya, sudah banyak yang istirahat pula. Keren. City Lake-nya jangan istimewa pula. Saya dari atas ini gardu tulisan Lembah Giri. Nah, nek kene karo ngopi. Ini kok gak ngopi sih, nyusu karo nyawang City Lake kayak baik, Masya Allah. Jos. Juga terpantau ada pendaki yang naik bolo. Saya tak matiin flashku lah. Itu center di bawah ini lah. Saya blur. Nah, ada pendaki yang naik juga, baru naik. Nah, itu senternya. Wah, ngene iki karo galau-galau sakti nah itu. Iya jan indah nene. Saya nggak sedikit kabut ya. Nah, iki ada cahaya senter iki mendekati camp area. Yes, tak lanjutin nikmatin City Lake dulu. Nanti habis itu balik ke tenda istirahat karena sekarang jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dengeran suara anda ini senternya. Ini senternya ini. Yo sidik mana?
Mas. Suasana nih teman-teman kopi alas di sini di sekitar warung. Balik ke tenda. Nah, ini tenda saya di sini. Wes, tak masuk tenda dulu bolo. Oke, bolo-bolo semua. Selamat malam. Nggak tahu ya vlog ini sampai part berapa. Yes, pokok mudah-mudahan bisa jadi hiburan, jadi tambah-tambah pengetahuan, ambil baiknya, buang buruknya. Maaf ya, backsound orang tidur ngorok. Bau terpol. Yo, kesel tenanan wih. Nah, bisa dengerin loh. Pas di samping tenda. Oke, saya tak istirahat karena jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 15 menit malam. Mudah-mudahan besok pagi cerah, bisa summit ke puncak. Yo, mungkin nggak tahu jam berapa summitnya besok. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, perlindungan, panjang umur, juga kelancaran. Harapannya cuma satu, selamat kembali sampai ke rumah, berkumpul bersama keluarga. Oke teman-teman, kita terpantau di camp area sudah banyak tenda yang berdiri, yang masih datang juga masih ada. Ya, seperti inilah jika mendaki pada akhir pekan atau weekend. Aduh ya Allah, pengen yang sunyi-sunyi, tapi alhamdulillah diberi kesempatan, diberi waktu kali ini untuk kembali mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selamat malam, semoga mimpi indah meskipun yang dimimpikan sudah tidak lagi indah. Oke, FOMO boleh, tapi jangan goblok. Salam lestari.